Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Saya Nurhayati dari Prodi PGMI 2B akan menyampaikan sedikit pembahasan mengenai nilai-nilai pendidikan karakter tentang hormat dan patuh terhadap orang tua. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Sebagai anak yang soleh dan solehah, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua, di mana seorang ibu telah mengandung selama 9 bulan, bersusah payah kemana-mana kita dibawa di dalam kandungannya. Ia juga melahirkan kita dengan bertaruh nyawa, merawat dan mendidik kita, membesarkan kita, memberikan pendidikan yang terbaik kepada kita. Sedangkan ayah berperan dalam mencari nafkah untuk kita dan ia tidak pernah lelah untuk membahagiakan kita. Dulu mereka terlihat sangat gagah dan sekarang mereka sudah menua. Berbakti kepada orang tua disebut juga dengan birrul walidain, yang merupakan bagian dalam etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana perintah Allah tentang berbakti kepada kedua orang tua yang terdapat dalam surah Luqman ayat ke-14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Adapun isi kandungan dari surah Luqman ayat ke-14 yaitu, selain menjelaskan tentang perintah berbakti kepada orang tua, surat Luqman ayat ke-14 lebih menekankan tentang perintah berbakti kepada seorang ibu. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan perjuangan tanpa batas seorang ibu dalam melahirkan dan menyusui anaknya. Surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya termasuk ke dalam ayat Makkiyah. Demikian pendapat mayoritas ulama. Dinamakannya surat dengan Luqman dikarenakan surat itu mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Adapun sebab turunnya ayat ke-14 pada mufasir berpendapat bahwa ayat ini turun terhadap permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala dirinya memeluk Islam, lalu ibunya mengatakan kepadanya, "Wahai Sa'ad, telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah condong kepada agama Muhammad. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak akan berteduh dari terik matahari dan angin yang berhembus. Aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kembali kepada agamamu sebelumnya." Sa'ad adalah anak laki-laki yang paling dicintainya, tetapi Sa'ad enggan untuk itu. Dan ibunya menjalani itu semua selama 3 hari dalam keadaan tidak makan, tidak pula minum, serta tidak berteduh sehingga Sa'ad pun mengkhawatirkannya. Lalu Sa'ad datang menemui Nabi Muhammad SAW dan mengadukan sikap ibunya kepadanya, maka turunlah ayat ini. Adapun contoh hormat dan patuh terhadap orang tua yang masih hidup yang dapat kita lakukan yaitu patuh dan taat terhadap perintahnya, berkata sopan dan halus, melaksanakan perintahnya dalam hal kebaikan, mendoakannya, dan membantunya meringankan beban. Contoh taat dan patuh terhadap orang tua yang sudah meninggal yaitu berdoa untuk keduanya, menunaikan amanahnya atau wasiatnya, menjaga nama baiknya, menjaga silaturahmi dengan orang yang pernah dijalinnya,
serta menyelenggarakan pengurusan jenazahnya. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang pendidikan karakter hormat dan patuh terhadap kedua orang tua. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.